Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang adik-adikku semua, anak-anakku kelas 7 di pelajaran SKI. SKI ini adalah mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Sebelum kita belajar, saya akan memperkenalkan diri. Profil mengajar, di sini tertulis profil mengajar saya. Nama saya adalah Ratu Ulinuha Khairul Ummah SPDI. Di situ tertera NIP saya, kemudian tempat tanggal lahir Yogyakarta 21 September 1991. Saya tinggal di Kelurahan Bumijo, Kecamatan Jetis, Yogyakarta. Alamat email ratu.ulinuha91@gmail.com. Kalian juga dapat mengikuti pembelajaran saya di blog ratuulinuha.blogspot.com. Selain itu, kalian juga dapat memutar kembali atau melihat video pembelajaran saya di YouTube channel Ratu Ulinuha. Riwayat pendidikan saya TK, semasa TK dan SD saya bersekolah di kota Yogyakarta. Ketika tingkat SMP, SMA, dan perguruan tinggi saya merantau belajar di Pondok Modern Darussalam Gontor Putri, Ngawi, Jawa Timur. Nah, di semester 1 ini pada pelajaran sejarah kebudayaan Islam ada 2 bab ajar. Ada 2 bab yang akan kita pelajari. Bab pertama adalah mengenai Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Di bab 1 ada 3 subbab. Yang pertama membahas mengenai kondisi masyarakat Arab pra-Islam. Yang kedua, dakwah Nabi Muhammad SAW di Makkah. Yang ketiga, strategi dakwah Nabi Muhammad di Makkah. Jadi membahas di Makkah ya. Di bab 2 membahas mengenai perjuangan Nabi Muhammad SAW dalam melakukan perubahan. Nah, di bab 2 ini ada 4 subbab. Yang pertama, kondisi masyarakat Madinah sebelum Islam. Yang kedua, peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Yang ketiga, strategi dakwah Nabi Muhammad di Madinah. Yang keempat, respon pada dakwah Nabi Muhammad di Madinah. Nah, kita langsung saja menuju bab pertama, yaitu bab mengenai Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Di pertemuan kita kali ini, hari ini kita akan membahas pembahasan pertama di bab 1, yaitu mengenai kondisi masyarakat Arab sebelum datangnya Islam atau pra-Islam. Nah, sebelumnya saya sampaikan dulu kompetensi dasar. Dalam segi aspek pengetahuan, kita diharapkan mampu menganalisis misi Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Yang kedua, menganalisis strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Makkah. Dari segi keterampilan, adik-adik semua diharapkan mampu menyimpulkan misi dakwah Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam. Kemudian mampu mengolah informasi tentang strategi dakwahnya Nabi Muhammad SAW di Makkah. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini, di hari ini saya harapkan adik-adik semua, kami harapkan mampu mengetahui kepercayaan masyarakat Arab pra-Islam sebelum datangnya Islam. Bagaimana sih kepercayaan masyarakat Arab saat itu? Nah, selain itu diharapkan juga mampu mengetahui kondisi sosial masyarakat pra-Islam, mengetahui kondisi ekonomi masyarakat, mengetahui kondisi politik masyarakat sebelum datangnya Islam. Jadi hari ini kita membahas mengenai masyarakat Arab sebelum datangnya Islam ya. Nah, menuju pembahasan pertama, yaitu mengenai kepercayaan masyarakat Arab pra-Islam. Di sini ada 2 gambar, silakan diperhatikan 2 gambar tersebut. Nah, sudah. Gambar apa itu?
itu adalah gambar masyarakat Arab sebelum datangnya Islam. Mereka menyembah apa itu? Patung atau berhala. Nah, sebenarnya masyarakat kota Mekah sebelum mereka menyembah berhala seperti yang ada di gambar tersebut, mereka adalah masyarakat penganut ajaran tauhid, yang mana ajaran tauhid ini dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan dilanjutkan juga oleh Nabi Ismail alaihissalam. Apa yang dimaksud dengan ajaran tauhid? Ajaran tauhid itu adalah agama yang mengajarkan percaya dan menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Beliau adalah Tuhan yang Maha Esa. Nah, setelah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail wafat, maka mereka berubah menjadi menyembah berhala. Ada juga yang beragama Yahudi, Nasrani, Majusi, dan Sabi'i. Kemudian selain itu ada pula yang menyembah malaikat dan jin. Bagaimana sih proses perpindahan ajaran tauhid menjadi penyembah berhala? Kok bisa mereka itu berubah? Nah, awalnya salah satu pembesar suku Khuza'ah yang bernama Amir bin Lu'ay al-Khuzai pergi ke Syam atau Syria. Di kota tersebut, dia melihat penduduk kota Syam melakukan ibadah dengan menyembah berhala. Dan kemudian si Amir ini tertarik untuk mempelajari dan mempraktikkannya di Mekah. Sebelum ia pulang, ia meminta sebuah berhala dari suku Amalikoh sebagai kenang-kenangan dan akan dijadikan sebagai alat perantara dalam beribadatan masyarakat Mekah guna mendekatkan diri kepada Tuhan. Berhala yang dibawa Amr diberi nama Hubal. Siapa namanya? Ya, namanya Hubal. Dan diletakkan di Ka'bah. Berhala Hubal ini menjadi pimpinan berhala lainnya seperti berhala lain yang diberi nama, ada yang diberi nama Lata, Uzza, dan ada juga Mana. Mereka juga membuat berhala-berhala lain sampai jumlahnya mencapai 360 berhala, yang mana berhala-berhala tersebut diletakkan mengelilingi Ka'bah. Cara peribadatan kaum jahiliyah dalam menyembah berhala, gimana ya caranya? Nah, caranya mereka berdiam di sisi berhala, mereka duduk di sisi berhala, berlindung kepadanya, memuji dan meminta pertolongan kepadanya. Masyarakat Arab Quraisy berkeyakinan bahwasanya berhala-berhala tersebut, patung-patung tersebut dapat mendekatkan diri mereka dengan Tuhannya. Ketika berhaji, musim haji, mereka bertawaf mengelilingi berhala-berhala tersebut dan bersujud kepadanya. Jadi bukan mengelilingi Ka'bah dan menyembah Allah, tapi mereka mengelilingi berhala dan bersujud kepada berhala atau patung tersebut. Dan mereka mendekatkan diri kepadanya, kepada patung-patung tersebut dengan memberikan berbagai sesembahan. Ketika menyembelih hewan, mereka menyebut nama-nama berhala tersebut. Nah, masyarakat Mekah atas penyimpangan ajaran-ajaran tauhid disebutlah itu masa jahiliyah. Pernah dengar kan masa jahiliyah? Jahiliyah di sini bukan berarti mereka bodoh dari keilmuannya, tapi mereka bodoh dari keimanan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti tuntunan yang sudah diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa mereka menyimpang? Sebabnya, yang pertama adalah adanya kebutuhan terhadap Tuhan yang selalu bersama mereka, terutama saat mereka membutuhkan. Mereka butuh berada di samping Tuhan. Dan maka mereka membayangkan bahwasanya patung tersebut adalah Tuhan mereka yang bisa mereka bawa kemana-mana. Kemudian kecenderungan yang kuat mengagungkan leluhur yang telah berjasa, terutama kepada kabilah nenek moyang mereka. Nah, mereka sangat mengagungkan, sangat menghormati nenek moyang mereka. Rasa takut yang kuat menghadapi kekuatan alam yang menimbulkan bencana. Jadi mereka takut, sangat takut terhadap bencana alam. Maka ketakutan tersebut mendorong mereka mencari kekuatan lain di luar Tuhan. Nah, selain mereka itu menyembah berhala, mereka juga
ada yang menganut agama Nasrani, Majusi, dan Sabi'i. Agama Nasrani masuk ke Arab sekitar tahun 340 Masehi. Saat itu invasi bangsa Romawi dan Habasyah atau Ethiopia. Nah, agama Majusi menurut Rizqullah banyak dianut masyarakat Arab yang tinggal di sekitar Persia seperti Irak, Bahrain, Hajar, dan beberapa wilayah sekitar pantai Teluk Arab. Saat Yaman masuk berada di bawah kekuasaan Persia, agama Majusi juga pernah dianut oleh masyarakat Yaman dan Arab Selatan. Agama Sabi'i yang pemeluknya menyembah bintang-bintang, planet-planet, dan matahari. Jadi menyembah bintang, planet, dan matahari, agama Sabi'i itu banyak berkembang dan dianut oleh penduduk Bani Kil dan Al-Kildaniun yang merupakan bagian dari suku bangsa Arab yang berdiam di Syam dan Yaman. Tetapi setelah datangnya Yahudi dan Nasrani, para penganut agama Sabi'i ini bergabung dengan agama Yahudi dan Nasrani. Bahkan menurut Safiyur Rahman, mereka tidak kelihatan lagi bahkan mengalami kehancuran. Nah, selain agama ini, masyarakat Arab juga ada yang menyembah malaikat dan menyembah jin. Ya, mereka menganggap malaikat adalah anak-anak Tuhan yang berjenis kelamin perempuan. Selanjutnya kita bahas mengenai kondisi sosial masyarakat pra-Islam. Sebelum datangnya Islam, bagaimana sih kondisi sosialnya? Bangsa Arab dikenal dengan bangsa ahli syair dan pemberani. Nah, ini dari segi positifnya ya. Selain ahli syair dan pemberani, karakter positif Arab lainnya seperti punya semangat yang tinggi dalam mencari nafkah, sabar menghadapi kekerasan alam, mempunyai ketahanan fisik, kekuatan daya ingat, hormat akan harga diri dan martabat, masyarakat yang cinta kebebasan, loyal pada pimpinan, pola hidup yang sederhana, ramah, dan sebagainya. Tokoh-tokoh ahli syair masa jahiliyah yang sangat terkenal adalah Muhalhil bin Rabi'ah at-Taqlibi, Umrul Qais, Zuhair bin Abi Sulma, Lubaid bin Rabi'ah, Asya bin Qais, dan banyak juga yang lainnya. Nah, selain sifat-sifat positif tersebut, juga banyak kebiasaan-kebiasaan buruk yang dimiliki oleh bangsa Arab pada masa jahiliyah tersebut atau sebelum datangnya Islam. Di antaranya, mereka suka sekali minum minuman khamar atau arak sampai mereka mabuk. Kemudian mereka juga suka berjudi, berzina, merampok, dan lain sebagainya. Mereka memposisikan perempuan pada posisi terendah karena mereka menganggap bahwasanya perempuan itu adalah makhluk yang lemah dan tidak punya kemampuan dan kekuatan untuk membela diri. Dengan demikian, laki-laki bebas menikah dan menceraikan perempuan. Kemudian selain itu, mereka mempunyai tradisi mengubur anak perempuan mereka hidup-hidup saat masih balita. Masya Allah, karena mereka merasakan malu dan terhina memiliki anak perempuan. Perempuan dianggap lemah, tidak bisa membanggakan mereka dalam hal bekerja dan membela kaum mereka saat mereka berperang. Berlaku tradisi perbudakan. Mereka juga memperbudak atau memperjualbelikan budak seperti berdagang dagangan yang lainnya. Jadi manusia itu dianggap barang dagangan yang bisa diperjualbelikan, ya, budak ya. Nah, selanjutnya kondisi ekonomi masyarakat Mekah pra-Islam. Sebelum datangnya Islam, bagaimana sih kondisi ekonomi mereka? Sebelum datangnya Islam, kondisi ekonomi bangsa Arab sudah maju, sudah baik, sudah bagus. Kenapa? Karena sebagian besar mereka berniaga. Mereka hidup dengan berdagang. Berdagang merupakan mata pencaharian mereka, meskipun ada juga yang bertani dan berternak. Di antara penduduk Mekah yang memegang peranan penting dalam perniagaan di Jazirah Arab adalah suku Quraisy. Kenapa? Karena orang-orang Quraisy memiliki kebiasaan mengadakan perjalanan perdagangan ke daerah-daerah lain.
Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabadikan dalam Al-Quran tentang perjalanan mereka dalam usaha perdagangan yang sangat terkenal, yaitu musim dingin menuju Yaman dan sebaliknya, dagang musim panas ke kota Syam. Jadi kalau musim dingin mereka berdagang ke Yaman, kalau musim panas mereka ke kota Syam. Dan hal ini diabadikan oleh Allah dalam Quran surah Quraisy ayat 1 sampai 4. Selanjutnya, Uqas, Mijana, dan Zulmajas. Tiga tempat ini merupakan pusat-pusat perdagangan yang sudah terkenal sejak lama yang dimiliki oleh orang-orang Arab. Fungsi pusat perdagangan ini bukan saja menjadi tempat transaksi perdagangan, ya, bukan hanya sebagai tempat transaksi perdagangan, tetapi juga menjadi pusat pertemuan para sastrawan, penyair, dan orator. Di sini mereka saling menguji kemampuan. Dari sini bisa kita bayangkan Mekah tidak sekedar sebagai pusat perdagangan, tetapi menjadi pusat peradaban, kekayaan bahasa dan transaksi-transaksi global, sehingga bahasa Arab orang Quraisy menjadi bahasa yang paling banyak digunakan oleh masyarakat Arab, mudah diucapkan, paling enak didengar, serta paling kaya perbendaharaan katanya. Dalam hal ekonomi, sayangnya nih ya, riba sudah menjadi tradisi dan lazim dipraktikkan oleh masyarakat Jazirah Arab, termasuk Mekah sebagai pusat perdagangan sudah terpengaruhi sistem riba. Hal ini terjadi karena terpengaruh dengan sistem perdagangan yang dilakukan oleh bangsa lain. Nah, ada gambar apa itu? Unta. Unta berjalan di padang pasir. Unta ini mereka gunakan sebagai alat transportasi untuk mengangkut barang dagangan mereka. Nah, mereka menggunakan unta karena sebagian banyak Jazirah Arab itu adalah padang pasir. Unta merupakan hewan yang menakjubkan yang memiliki kekuatan yang tangguh dan kuat. Unta mampu menahan haus dan mampu menempuh perjalanan yang sangat jauh. Unta-unta ini membawa dagangan dari satu negeri ke negeri lainnya untuk diperjualbelikan. Selanjutnya, kondisi politik masyarakat sebelum Islam. Nah, gimana sih kondisi politik masyarakatnya? Sebelum Islam datang, bangsa Arab dipengaruhi oleh tiga kekuatan politik, yaitu Kekaisaran Bizantium, Kekaisaran Persia yang mana memeluk agama Zoroaster, serta dinasti Himyar yang berkuasa di Arab bagian selatan. Bangsa Arab terdiri dari beberapa suku yang sangat fanatik, yang berlebihan dan loyal pada pemimpin suku. Tidak jarang peperangan terjadi antar suku seperti Perang Fujar, yaitu perang saudara yang terjadi beberapa kali yang terjadi 15 tahun sebelum Rasul diutus. Nah, kerajaan yang pernah ada sebelum munculnya agama Islam diantaranya adalah Kerajaan Kindah. Kerajaan Kindah adalah satu-satunya kerajaan yang berdiri di tengah-tengah Jazirah Arab di antara hukum yang diatur berdasarkan kabilah. Raja pertama kerajaan ini bernama Hajar Akil Al-Mirar. Dia tunduk di bawah kerajaan Himyar di Yaman. Cucunya yang bernama Haris bin Amr berhasil meluaskan pengaruhnya ke Hiro. Namun, kerajaan mereka hancur dan kembalilah kerajaannya pada kehidupan kabilah. Kemudian kerajaan Kindah ini umurnya berlangsung tidak lama. Kerajaan Ma'in dan kerajaan Qotban. Kedua kerajaan ini hidup di satu zaman berdampingan, ya. Keduanya adalah kerajaan paling awal di Yaman. Namun sayangnya sejarah tentang kedua kerajaan itu sangat sedikit. Kerajaan Saba. Nah, kalau kerajaan ini pasti adik-adik semuanya sering mendengar. Kerajaan Saba ini berdiri setelah runtuhnya kerajaan Ma'in dan Qotban. Kerajaan Saba juga meliputi Hadramaut. Ibu kotanya adalah Ma'rab. Kerajaan ini menjadi terkenal disebabkan dua hal. Yang pertama adalah karena adanya Ratu Bilqis. Pernah dengar Ratu Bilqis? Nah, kisah tentang ratu ini dengan Nabi Sulaiman disebutkan dalam surah An-Naml. Yang kedua yang membuat kerajaan Saba ini terkenal adalah karena adanya bendungan Ma'rab yang sangat besar. Bendungan ini menjadikan Yaman menjadi sebuah negeri yang makmur dan sejahtera. Namun, kemudian bendungan ini hancur, maka terjadilah sebuah bencana air bah yang dahsyat. Akhirnya, penduduk setempat banyak yang pindah ke wilayah utara. Peristiwa
peristiwa ini sekaligus menjadi tanda kehancuran kerajaan Saba dan berdirinya kerajaan Himyar. Kerajaan Himyar berdiri setelah runtuhnya kerajaan Saba. Saba dan Himyar meninggalkan peninggalan-peninggalan yang menunjukkan keagungan kemajuan yang dicapai dua kerajaan tersebut. Kerajaan ini kemudian semakin mundur di akhir-akhir pemerintahannya, sehingga Yaman diduduki oleh orang-orang Romawi dan disusul kemudian oleh orang Persia. Nah, setelah kerajaan Himyar diduduki oleh kerajaan Romawi di Yaman. Nah, di sini ada seorang raja yang bernama Zunuwas. Zunuwas ini adalah raja Himyar yang memeluk agama Yahudi, memberi pilihan kepada orang-orang Masehi Najran pada saat itu, dikasih dua pilihan, mau memeluk agama Yahudi atau mereka harus mati. Ternyata mereka lebih memilih untuk mati daripada dipaksa harus memeluk agama Yahudi. Maka si raja ini segera menggali parit dan mereka dibakar di dalam parit itu. Orang-orang yang tidak mau memeluk agama Yahudi, mereka dimasukkan ke dalam parit kemudian dibakar. Sebagian mereka melarikan diri dan meminta bantuan kepada penguasa Habasyah yang menganut agama Kristen An-Najasyi, yang kemudian meminta bantuan pada Kaisar Romawi, pelindung agama Kristen. Nah, jadi Kaisar Romawi itu adalah pelindung agama Kristen. Kaisar kemudian mengirimkan kapal perang dan senjata. Maka Najasyi mampu menaklukkan kota Yaman berkat komandannya yang bernama Arbab. Pada saat itu, salah seorang pembantu dekatnya yang bernama Abraha, pernah dengar Abraha? Melakukan pemberontakan. Si Abraha itu melakukan pemberontakan dan akhirnya membunuhnya. Maka jadilah Abraha penguasa di Yaman. Nah, pendudukan orang-orang Persia atas Yaman. Nah, setelah itu orang-orang Persia berkuasa. Salah seorang anak Raja Himyar yang bernama Saif bin Ziyazan melarikan diri ke Persia. Dia meminta bantuan kepada orang-orang Persia untuk mengeluarkan orang-orang Habasyah dari negerinya. Maka mereka pun bergerak dan mampu mengalahkan orang-orang Romawi. Tatkala Rasulullah diangkat sebagai Rasul, penguasa Yaman asal Persia saat itu adalah Badzan. Badzan adalah salah seorang keturunan Wahrus. Rasulullah mengajak Badzan untuk memeluk Islam. Ia menerima ajakan itu dan masuk agama Islam dengan senang hati. Kerajaan Hira. Sejarah keamiran Hira ini dimulai sejak abad 111 Masehi dan terus berdiri sampai lahirnya Islam. Kerajaan ini telah berjasa juga terhadap kebudayaan Arab, karena warga negaranya banyak mengadakan perjalanan-perjalanan di seluruh jazirah Arab terutama untuk berniaga. Dalam hal itu mereka juga menyiarkan kepandaian menulis dan membaca. Karena itu mereka dapat dianggap sebagai penyiar ilmu pengetahuan di jazirah Arab. Kerajaan Ghassan. Kaum Ghassan memerintah di bagian selatan dari negeri Syam dan di bagian utara dari jazirah Arab. Mereka telah mempunyai kebudayaan yang tinggi dan menganut agama Masehi yang diterimanya dari bangsa Romawi. Dan mereka jugalah yang memasukkan agama Masehi itu ke jazirah Arab. Hijaz. Hijaz berbeda dengan negeri-negeri Arab yang lain. Negeri Hijaz belum pernah dijajah, diduduki, dan dipengaruhi negara-negara asing. Kenapa? Karena letak geografis Hijaz, letak geografis negara Hijaz, dan Hijaz termasuk negeri miskin, sehingga tidak menarik negara-negara lain untuk menjajahnya. Jadi aman. Kota terpenting di daerah ini adalah Mekah, tempat Ka'bah berada. Pada awalnya Mekah dan Ka'bah dikuasai oleh Nabi Ismail, kemudian putra sulungnya Nabit, dan dilanjutkan pula oleh penguasa-penguasa kabilah Jurhum. Kemudian suku Jurhum diganti oleh suku Huza'ah yang datang dari Yaman setelah runtuhnya bendungan Ma'rib dan berkuasa di Mekah selama 300 tahun. Dalam abad 5 Masehi, suku Quraisy menyebut kekuasaan Mekah dan Ka'bah Dalam abad 5 Masehi, suku Quraisy merebut kekuasaan Mekah dan Ka'bah dari Khuza'ah. Mekah mengalami kemajuan di bawah kekuasaan suku Quraisy. Untuk mengurus Mekah dan mengamankan para peziarah yang datang ke kota Mekah, suku Quraisy mendirikan semacam pemerintahan
suku Quraisy mengatur urusan yang berkenaan dengan Ka'bah. Nah, sekian materi pelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga adik-adikku semuanya bisa menerima pelajaran SKI kita dengan baik. Jangan lupa dikerjakan tugas yang saya berikan di blog ya. Silakan kalian kerjakan, dilihat tugasnya apa, kemudian dikerjakan dengan baik. Oke? Terima kasih. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.